Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Payesti Wibowo. Saya Wina Herunsa. Saya Santipinar Humayektas. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan memaparkan video tentang keanekaragaman makhluk hidup. Apa sih keanekaragaman makhluk hidup itu? Keanekaragaman makhluk hidup adalah banyaknya keragaman yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Keanekaragaman makhluk hidup dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor genetik, dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor genetik berasal dari penggabungan gen dari kedua induk. Kemudian faktor lingkungan berasal dari perbedaan geografis, iklim, dan lain-lain. Keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu variasi individu dalam satu spesies yang sama. Dapat dilihat dari perbedaannya, yaitu seperti perbedaan pada warna, bentuk, dan lain-lain. Di sini kami mengambil contoh dari buah mangga. Yang pertama ada buah mangga harum manis. Buah mangga ini memiliki rasa yang manis dan ukurannya sedang dengan bentuk memanjang. Lalu dagingnya berwarna kuning. Dan yang kedua ada buah mangga madu. Bentuknya kecil, rasanya manis, dan berwarna hijau serta memiliki bintik-bintik putih di atasnya. Yang ketiga ada buah mangga Indramayu. Jadi bentuknya ini bulat, agak lonjong, terus kulitnya lebih tebal dan mempunyai serat yang khas. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah keberagaman makhluk hidup antar spesies dalam satu famili atau genus yang sama. Di sini kami mengambil contoh tanaman lipan. Tanaman lipan adalah tanaman yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Tanaman lipan ini masih dalam satu famili atau genus yang sama, yaitu famili Zingiberraceae. Contohnya seperti jahe, kunyit, kencur, dan juga lengkuas. Yang pertama ada tanaman jahe. Tanaman jahe ini kulitnya berwarna coklat tua dan juga tekstur kulitnya halus. Aromanya segar, hangat, dan juga pedas. Bentuk dari tanaman jahe sendiri seperti jari pada tangan kita. Yang selanjutnya adalah tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini berwarna kuning keorangan. Aroma dari tanaman kunyit menyengat dan juga biasanya ada pada jamur. Bentuknya seperti jahe, akan tetapi lebih kecil dari jahe. Selanjutnya, tanaman kencur ini berwarna coklat sampai hitam. Aromanya kuat dan juga tajam. Biasanya bisa kita jumpai pada sebab. Lalu bentuknya yaitu kecil dan juga bulat-bulat. Yang terakhir adalah lengkuas. Lengkuas ini berwarna coklat, semi abu-abu, dan terdapat bintik-bintik. Lalu aroma dari lengkuas ini segar dengan sentuhan manis. Bentuk dari lengkuas ini sama seperti foie, akan tetapi ujungnya runcing karena sudah dipotong jadi tidak lucu. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman jenis atau komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan suatu organisme dari suatu habitat. Ekosistem sendiri mempunyai dua komponen. Yang pertama yaitu biotik, yaitu benda-benda hidup, dan yang kedua komponen abiotik, yaitu benda-benda tak hidup seperti cahaya, air, dan lain-lain. Oke, contoh yang akan kita bahas kali ini adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan lahan basah yang sengaja dibuat oleh manusia. Maka dari itu ekosistem sawah ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim yang berpengaruh pada suhu, intensitas cahaya, jenis batuan, jenis tanah, dan lain sebagainya. Dengan sekian banyaknya perbedaan tersebut, maka flora dan fauna pada suatu daerah itu akan bervariasi pula. Di sini saya akan menjelaskan contoh ekosistem sawah yang ada di Guyangan Kebo Jatisawit. Yang pertama itu ada jenis batuannya. Jenis batuan di sini itu termasuk ke dalam jenis batuan beku. Kemudian di sini ada jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu termasuk ke dalam jenis lempung yang memang cocok untuk tanaman padi.
Terus ada intensitas cahayanya itu sekitar 600 sampai 700 lux. Yang paparan sinar mataharinya itu secara langsung tanpa terhalang oleh apapun. Jenis hewan yang ada di sawah di sini juga ada belalang, terus belut, katak dan lain sebagainya. Kemudian di sawah di sini juga ada sungai yang sebagai tempat untuk mengaliri tanaman padi dan juga tanaman lainnya. Baik, di sini saya akan mengobservasi sungai yang ada di Langkap, Karangkoh. Sungai merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati yang tersusun dari beberapa komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Dikatakan sebagai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem karena sungai tersusun dari komponen biotik dan abiotik, yang dimana setiap komponen tersebut membentuk suatu jalinan fungsional yang saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu aliran energi yang dapat mendukung stabilitas ekosistem tersebut. Selanjutnya, jenis batuan yang ada di sungai ini itu jenis batuan sedimen fluvial, terus jenis tanahnya itu jenis tanah pasir. Kemudian intensitas cahayanya itu secara langsung. Jenis hewan yang ada di sini itu ada keong, ada kupu-kupu, ada capung, ada ikan-ikan kecil dan berbagai serangga lainnya. Baik, di sini saya akan mengobservasi hutan yang ada di Karangpari. Dikatakan sebagai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem karena hutan tak hanya menyimpan sumber daya berupa kayu, tetapi juga menyimpan sumber daya yang non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Hutan juga sebagai tempat tinggal flora dan fauna yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai gudangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem di muka bumi. Dan untuk jenis tanah di hutan ini yaitu tanah merah. Untuk intensitas cahayanya yaitu secara langsung. Dan adapun hewan-hewan yang hidup di ekosistem hutan ini yaitu seperti burung, ular, babi hutan, tupai, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhannya yaitu seperti pohon pinus, pohon pisang, dan rumput-rumput liar. Nah, itu dia pembahasan kita tentang keanekaragaman makhluk hidup. Ada banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tentunya keanekaragaman ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat dari keanekaragaman makhluk hidup diantaranya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berperan menjaga ekosistem lingkungan menjadi pariwisata yang bernilai budaya. Dan yang ketiga sebagai sumber belajar dan juga penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Semoga dapat nilai 100. Dadah!